Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah ujian KT ini bisa terlaksana. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Nesremi Tauli Tagalung Eskep Mkep, Ibu Nes Elvina Natalia Eskep Mkep, Ibu Nesmadi Ermayani Eskep Mkep selaku Dewan Penguji yang telah meluangkan waktunya pada sidang KTI saya hari ini. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil KTI saya dengan judul Asuhan Keperawatan Tuan A dengan gangguan kebutuhan dasar pada penyakit paru obstruktif kronis di ruang Seruni RSUD Abdul Wahab Sahrani Samarinda oleh Suhardi NIM A1911440110079, Program Studi Diploma 3 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dirgahayu Samarinda tahun akademik 2019-2020. Latar belakang dunia, WHO melaporkan tahun 2016 251 juta penderita PPOK, tahun 2015 3,17 juta kematian karena PPOK atau 5% dari total kematian global. Di Indonesia, Riskesdas tahun 2013 PPOK Indonesia 9,2 juta penderita atau 3,7%, di Kaltim 2,8%, di RSUD Abdul Wahab Sahrani Samarinda tahun 2014 klien PPOK yang dirawat inap sebanyak 120 penderita, 87% laki-laki, 13% perempuan, lebih dari 60 tahun 50%, 50 tahun sampai 59 tahun 31%, 40 sampai 49 tahun 19%. Anatomi fisiologi saluran pernapasan terdiri dari rongga hidung atau cavum nasalis, tenggorokan atau faring, pangkal tenggorokan atau laring, batang tenggorokan atau trakea, cabang batang tenggorokan atau bronkus, paru-paru atau pulmo, dan pleura. Pengertian PPOK, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK adalah penyakit paru yang dapat dicegah dan diobati, ditandai oleh hambatan aliran udara yang tidak sepenuhnya reversibel, bersifat progresif, dan berhubungan dengan respon inflamasi paru terhadap partikel atau gas yang beracun atau berbahaya, disertai efek ekstra paru yang berkontribusi terhadap derajat berat penyakit. Karakteristik hambatan aliran udara pada PPOK disebabkan oleh gabungan antara obstruksi saluran napas kecil atau obstruksi bronkiolitis dan kerusakan parenkim atau emfisema yang bervariasi pada setiap individu. Menurut Antariksa 2011. Patofisiologi PPOK, faktor risiko mengakibatkan iritasi, kemudian inflamasi, edem, sekresi mukus meningkat, obstruksi saluran napas, udara terperangkap dalam alveoli, sesak nafas, O2 rendah, CO2 tinggi, suplai O2 ke jaringan rendah. Pemeriksaan diagnostik, faal paru, spirometri, laboratorium darah, HB, HT, trombosit, leukosit, dan analisa gas darah, radiologi, fototorak PA, dan lateral. Pengkajian fokus PPOK: 1. Identitas data demografi, 2. Riwayat keperawatan, 3. Riwayat kesehatan, 4. Pola fungsi kesehatan, kajian manajemen dan persepsi kesehatan, kajian metabolik nutrisi, kajian pola eliminasi, kajian pola aktivitas latihan, kajian pola istirahat tidur, kajian pola persepsi kognitif, kajian konsep diri persepsi diri, kajian pola hubungan peran, kajian pola reproduksi seksualitas, kajian pola toleransi terhadap stres coping, kajian pola sistem kepercayaan. 5. Pemeriksaan fisik terdiri dari infeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Pengkajian pada Tuan A. 1. Data subjektif, klien mengatakan bahwa tidak tahu persis tentang penyakitnya. Etiologi, kurang terpapar informasi, masalah defisit pengetahuan tentang manajemen PPOK. 2. Data subjektif, klien mengatakan mual. Klien mengatakan mual muncul setelah disuntik obat. Data objektif, saliva meningkat. Klien sering meludah ketika merasa mual. Klien hanya menghabiskan 3/4 dari porsi makan yang disediakan rumah sakit. Etiologi,
efek agen farmakologis, masalah Nausea. 3. Data subjektif, klien mengatakan bila beraktivitas ke kamar mandi sesak bertambah, badan terasa lelah, lemas, dan jantung terasa berdebar. Data objektif, denyut nadi setelah beraktivitas ke kamar mandi 108 kali per menit, denyut nadi waktu istirahat 80 kali per menit. Hasil pengkajian skor pola aktivitas dan latihan indeks Battle diperoleh total skor 14 atau ketergantungan ringan. Etiologi, ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen, masalah intoleransi aktivitas. 4. Data subjektif, klien mengatakan sesak napas, klien mengatakan batuk berdahak, dahak susah keluar. Data objektif, pola napas tidak teratur, produksi sputum berwarna kuning kental, kurang lebih 5 ml setiap kali batuk, bunyi napas wheezing pada semua lapang paru kanan dan kiri, bunyi napas ronki pada semua lapang paru kanan dan kiri, terpasang oksigen nasal kanul 3 liter per menit, RR 28 kali per menit, hematologi leukosit 12.100, etiologi sekresi yang tertahan dan proses infeksi, masalah bersihan jalan napas tidak efektif. Diagnosis keperawatan sesuai dengan prioritasnya. 1. Bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan dan proses infeksi, dibuktikan dengan klien mengatakan sesak napas, klien mengatakan batuk berdahak, dahak susah keluar, pola napas tidak teratur, produksi sputum berwarna kuning kental kurang lebih 5 ml setiap kali batuk, bunyi napas wheezing pada semua lapang paru kanan dan kiri, bunyi napas ronki pada semua lapang paru kanan dan kiri, terpasang oksigen nasal kanul 3 liter per menit, RR 28 kali per menit, hematologi leukosit 12.100. 2. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen, dibuktikan dengan klien mengatakan bila beraktivitas kamar mandi sesak bertambah, badan terasa lelah, lemas, dan jantung terasa berdebar. Denyut nadi setelah beraktivitas ke kamar mandi 108 kali per menit, denyut nadi waktu istirahat 80 kali per menit. Hasil pengkajian skor pada aktivitas dan latihan indeks Battle diperoleh total skor 14 atau ketergantungan ringan. 3. Nausea berhubungan dengan efek agen farmakologis, dibuktikan dengan klien mengatakan mual, klien mengatakan mual muncul setelah disuntik obat, saliva meningkat, klien sering meludah ketika merasa mual, klien hanya menghabiskan 3/4 dari porsi makanan yang disediakan rumah sakit. 4. Defisit pengetahuan tentang manajemen penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK berhubungan dengan kurang terpapar informasi, dibuktikan dengan klien mengatakan bahwa tidak tahu persis tentang penyakitnya. Intervensi keperawatan. 1. Rencana keperawatan masalah bersihan jalan napas tidak efektif dengan luaran bersihan jalan napas ekspektasi meningkat dan intervensi utama manajemen jalan napas. Pada Tuan A ditentukan waktu intervensi selama 3 kali 24 jam dan ditambahkan intervensi pendukung, pemberian obat inhalasi, fisioterapi dada, dan latihan batuk efektif. 2. Rencana keperawatan masalah intoleransi aktivitas dengan luaran toleransi aktivitas ekspektasi meningkat dan intervensi utama manajemen energi. Pada Tuan A ditentukan waktu intervensi selama 3 kali 24 jam dan ditambahkan intervensi pendukung, terapi aktivitas, dan dukungan perawatan diri. 3. Rencana keperawatan masalah nausea dengan luaran tingkat nausea ekspektasi menurun dan intervensi utama manajemen nausea. Pada Tuan A ditentukan waktu intervensi selama 3 kali 24 jam. 4. Rencana keperawatan masalah defisit pengetahuan tentang manajemen PPOK dengan luaran tingkat pengetahuan ekspektasi meningkat dan intervensi utama edukasi proses penyakit. Pada Tuan A ditentukan waktu intervensi selama 3 kali 24 jam dan ditambahkan intervensi pendukung edukasi program pengobatan. Implementasi keperawatan. Tindakan keperawatan utama pada diagnosis pertama adalah mengajarkan dan melatih klien batuk efektif, melakukan tindakan kolaborasi nebulizer, dan melakukan fisioterapi dada
dan mengajarkan kepada keluarga klien. Fisioterapi dada diajarkan pada keluarga klien mengingat PPOK merupakan penyakit kronis, sehingga ketika pulang dari rumah sakit, keluarga bisa melakukan secara mandiri di rumah. Tindakan keperawatan utama pada diagnosis kedua adalah menganjurkan keluarga klien membantu aktivitas dan yang diperlukan klien dan menyediakan tabung oksigen kecil di dekat tempat tidur klien untuk dipakai bila ke kamar mandi dan terasa semakin sesak. Tindakan keperawatan utama pada diagnosis ketiga adalah melakukan serta mengajarkan kepada keluarga klien teknik pemijatan dan relaksasi menggunakan aromaterapi, yaitu minyak kayu putih untuk mengurangi mual. Tindakan keperawatan utama pada diagnosis keempat adalah melakukan pendidikan kesehatan tentang PPOK. Evaluasi keperawatan dari 4 diagnosis keperawatan yang ditemukan, semua masalah dapat diatasi dengan melakukan implementasi yang sesuai dengan intervensi yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, bahkan sebagian melebihi dari tujuan yang ditetapkan. Penutup, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK adalah suatu kondisi yang ditandai dengan obstruksi jalan napas yang membatasi aliran udara dan menghambat ventilasi. Etiologi atau faktor risiko yang bisa menyebabkan PPOK yang utama adalah faktor asap, rokok, atau tembakau. Pada proses pengkajian didapatkan data subjektif sesak napas, batuk berdahak bila beraktivitas sesak bertambah, lelah, lemas, dan jantung berdebar, dan data objektif pola napas tidak teratur, produksi sputum berlebih, bunyi napas, wheezing, dan atau ronki. Pada diagnosis perawatan didapatkan 10 teori diagnosis dan didapat 3 diagnosis yang sesuai dan 1 diagnosis keperawatan yang tidak sesuai dengan teori. Intervensi disesuaikan dengan diagnosis dan intervensi yang terdapat dalam buku SCG dan tujuan yang terdapat dalam buku SLKI. Implementasi disesuaikan dengan intervensi yang disusun. Evaluasi setelah dilakukan asuhan keperawatan dari 4 diagnosis yang ditemukan, semua tujuan tercapai, bahkan sebagian melebihi dari tujuan yang ditetapkan dan masalah teratasi. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya tidak memakai baju alma mater karena baju alma mater saya tertinggal di Samarinda. Demikianlah presentasi hasil dari KTI saya. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.